Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Jambidum, Jamintel, Jambas, Jambin, dan serta seluruh jajaran Kejaksaan Agung yang hadir pada siang hari ini, Pak Kadif Humas, Dirtipidum, Pak Puslapor, beserta jajaran, serta rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan. Siang hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan proses penyelidikan yang telah kita lakukan terkait dengan kasus kebakaran yang terjadi di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, di mana waktu kejadiannya adalah hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2020 di Jakarta, tepatnya di Kejaksaan Agung RI, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Logis yang terjadi pada saat itu, jadi pada tanggal 22 Agustus sekitar pukul 18.15 telah terjadi kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung RI di Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sehingga mengakibatkan seluruh ruangan yang ada di gedung utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada saat itu habis terbakar. Terkait dengan hal tersebut, maka kami juga kemudian melakukan beberapa tindakan kepolisian, mulai dari mendatangi TKP dan kemudian kami membentuk posko bersama antara penyidik gabungan dari Barreskrim, Polda Metro, dan Polres Jakarta Selatan dengan Bapak Jambidum beserta staf beliau untuk sepakat kita membentuk posko bersama untuk mempermudah proses penyelidikan dan olah TKP yang kita laksanakan dalam rangka mengungkap kasus kebakaran yang terjadi. Terkait dengan hal tersebut, maka kami telah melaksanakan kegiatan mulai dari mendatangi TKP, melaksanakan olah TKP, melakukan tindakan-tindakan di TKP dengan menurunkan bersama-sama dari Kejaksaan Agung, penyidik, Pusinafis, dan Puslapor untuk melakukan langkah-langkah olah TKP yang ada di lokasi kebakaran. Kami juga melakukan pemeriksaan terhadap CCTV yang ada di TKP, di sekitar TKP, untuk kemudian kita dalami, memeriksa beberapa saksi dan melakukan prarekonstruksi dan simulasi, serta melakukan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang terkait dengan kebakaran dan ahli pidana. Terkait dengan olah TKP, perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan bahwa telah dilaksanakan olah TKP sebanyak 6 kali oleh tim Puslapor, Pusinafis, penyidik Barreskrim, dan Polda Metro, serta Polres Jakarta Selatan untuk melakukan pemeriksaan mulai dari lantai dasar, lantai 1 berturut-turut sampai dengan lantai 6 yang disaksikan oleh rekan-rekan dari Kejaksaan Agung. Selain pemeriksaan terhadap TKP, dilakukan juga pemeriksaan terhadap fasilitas-fasilitas, dan juga kita memanfaatkan
peralatan-peralatan yang ada di Puslapor untuk mengetahui bagaimana asal mula api terjadi. Kemudian kita memanfaatkan juga foto satelit, termasuk juga kita bekerja sama dengan institusi terkait untuk mendapatkan gambar terkait dengan kemungkinan asal api. Kemudian kita telah melaksanakan prarekonstruksi pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 dengan menghadirkan orang-orang yang diduga berada di lokasi gedung utama sesaat sebelum terjadi kebakaran. Kemudian kita telah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 130 saksi. Saya ulangi, 131 saksi yang terdiri dari petugas cleaning service, office boy, kemudian pegawai yang ada, rekan-rekan dari kejaksaan, dan juga para ahli, baik ahli kebakaran maupun ahli pidana untuk kemudian melakukan pendalaman lebih lanjut di dalam proses lidik. Barang bukti yang kita amankan, DVR dari CCTV, abu arang sisa kebakaran atau yang biasa disebut dengan hidrokarbon, potongan-potongan kayu sisa kebakaran, beberapa botol plastik berisi cairan, jerigen berisi cairan, kaleng bekas lem, kabel atau instalasi listrik dan terminal kontak, minyak pembersih ataupun dust cleaner atau yang biasa kenal dengan minyak lobby atau merek top yang disimpan oleh di gudang cleaning service. Dari serangkaian penyelidikan yang kami lakukan, maka kami mencoba menganalisa dan mengumpulkan serta menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa kebakaran terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekitar pukul 18.15 dan bisa dipadamkan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2020 sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Asal api diduga berasal dari lantai 6 ruang rapat Biro Kepegawaian dan kemudian menjalar ke ruangan serta lantai yang lain dari mulai atas sampai dengan ke bawah yang dipercepat terjadi karena penyebaran api tersebut karena adanya akseleran atau ICP pada lapisan luar di gedung dan juga ada beberapa cairan minyak lobby yang mengandung senyawa hidrokarbon serta kondisi gedung yang hanya disekat oleh bahan yang mudah terbakar seperti gipsum, lantai parkit, panel HPL dan bahan yang mudah terbakar lainnya sehingga kemudian itu mempercepat proses terjadinya kebakaran. Kemudian dari hasil olah TKP, Puslapor menyimpulkan bahwa sumber api tersebut bukan karena hubungan arus pendek, namun diduga karena open flame atau nyala api terbuka. Dan pada saat kejadian, dari mulai pukul 11.30 sampai dengan 17.30 kita dapati juga ada beberapa tukang dan orang-orang yang berada di lantai 6 ruang Biro Kepegawaian yang saat itu sedang melaksanakan kegiatan renovasi. Sehingga itu yang kemudian salah satu yang kami dalami. Kemudian kita dapati juga fakta ada saksi yang mengetahui dan kemudian berusaha memadamkan kebakaran tersebut. Namun karena tidak terdukung dengan infrastruktur dan sarana prasarana
yang memadai sehingga kemudian api tersebut semakin membesar, sehingga mau tidak mau dimintakan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran untuk melakukan pemadaman lebih lanjut. Kemudian dari beberapa temuan yang ditemukan di TKP serta olah TKP yang dilakukan oleh rekan-rekan Puslap 4 dengan menggunakan instrumen gas kromatografi serta pemeriksaan terhadap 131 saksi dan beberapa yang sedang kita lakukan pendalaman untuk kemudian mendapatkan keterangan-keterangan yang kita butuhkan di dalam proses selanjutnya. Maka peristiwa yang terjadi sementara penyidik berkesimpulan terdapat dugaan peristiwa pidana. Oleh karena itu hari ini kita melaksanakan gelar bersama-sama rekan-rekan dari Kejaksaan, dalam hal ini dihadiri oleh Jambidum, Jambas, Jambin, serta Jaksa, Jamintel, dan rekan-rekan jaksa yang lain bersama dengan kami, saya, Kabar Eskrim, Dirtipidum, Kapuslap 4, Dirkrimum dan jajaran penyidik dari Bareskrim dan Polda Metro untuk kemudian sepakat untuk bersama-sama mengusut tuntas, dan kami sudah berkomitmen sepakat untuk tidak ragu-ragu dalam memproses siapapun yang terlibat, dan ini akan kita pertanggungjawabkan ke publik. Jadi saya harapkan tidak ada polemik-polemik lagi. Kami dari kepolisian dan kejaksaan sepakat untuk mengusut ini secara transparan. Adapun kita juga sudah sepakat dalam gelar tadi untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dengan dugaan pasal 187 KUHP dan atau pasal 188 KUHP, di mana pasal 187 adalah barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran dengan hukuman maksimal 12 sampai 15 bahkan seumur hidup kalau itu menimbulkan korban. Kemudian pasal 188 barang siapa dengan kesengajaan atau kealpaan menyebabkan kebakaran, dan hukuman maksimalnya adalah 5 tahun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk mengupdate rangkaian kegiatan yang sudah kita mulai dari tanggal 23 Agustus sampai dengan hari ini, dan selanjutnya kita akan segera melakukan penyidikan, melakukan pemeriksaan terhadap potensial suspek, potensial saksi yang kemudian bisa kita tingkatkan menjadi tersangka, dan secepatnya kita akan rilis dan sampaikan kembali kepada rekan-rekan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan rilis hari ini. Selanjutnya silahkan kepada Bapak Jambidum untuk menyampaikan beberapa hal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kabar Eskrim, Bapak Jamas, Jamintel, Dirpidum, Kapus Pelapor, teman-teman media yang saya hormati semuanya. Yang pertama, kami apresiasi kerja keras dari teman-teman Bareskrim mengungkap adanya peristiwa atas terjadinya kebakaran di Gedung Utama Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Seperti yang disampaikan Kabar Eskrim tadi,
peristiwa ini diangkat menjadi suatu peristiwa pidana pada hari ini berdasarkan gelar perkara yang kami hadiri. Pada prinsipnya, pimpinan Kejaksaan Agung mendukung penuh pengungkapan peristiwa pidana ini. Dan ini kami lakukan secara bersama-sama sejak awal. Terbentuknya posko bersama di Kejaksaan Agung. Kami bersama-sama tim penyelidik maupun puslapor Inapis berusaha sungguh-sungguh untuk mengungkap peristiwa ini. Sehingga pada hari ini kami sepakat tadi semua untuk lebih detail mengungkap peristiwa pidana ini tentu harus ditingkatkan ke penyidikan. Penyidikan itu gunanya untuk membuat terang satu peristiwa pidana, menemukan tersangka dan bukti-bukti yang terkait peristiwa pidana itu. Pada prinsipnya Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia sungguh-sungguh akan membuka masalah ini supaya terjawab nanti dan akan kita gulirkan di persidangan, dan pada rekan-rekan media juga kami persilahkan memantaunya baik kepada penyidikan maupun penuntutan perkara di persidangan. Itu aja bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya rekan-rekan.